Salam, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita dan selamat berakhir pekan. Kami juga menyampaikan selamat ulang tahun bagi Anda yang merayakan ulang tahun, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan di tengah-tengah kehidupan rumah tangga Anda. Kami juga selalu berdoa kepada Bapa di surga, kiranya Bapak Ibu diberikan kesembuhan, kesehatan, agar dapat kembali beraktivitas sebagaimana biasanya. Sebelum kita memulai segala sesuatu aktivitas dalam satu hari ini, mari kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan untuk hari ini. Firman Tuhan hari ini diambil dari Yeremia 15 ayat 19. Karena itu beginilah jawab Tuhan, jika engkau mau kembali, aku akan mengembalikan engkau menjadi pelayan di hadapanku. Dan jika engkau mengucapkan apa yang berharga dan tidak hina, maka engkau akan menjadi penyambung lidah bagiku. Biarpun mereka akan kembali kepadamu, namun engkau tidak perlu kembali kepada mereka. Dalam bahasa Batak, dibaini songonon dohata ni jahoba, molo mulak ho tuau, mulak mau tuho. Jongjongo musi di joloku marhalado, jala molok dipapulik ho na arga sian na roa, jadi hira ho pamangan liau, ikon mulak nasida tuho, sitoka do ianggo tungho mulak tu nasida. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mengikut Tuhan bukan perkara yang gampang, yang mudah dan ringan. Ini fakta yang disampaikan melalui kehidupan dari beberapa tokoh-tokoh dalam Alkitab. Boleh dikatakan mulai daripada Abraham hingga kepada Rasul Yohanes. Hari ini kita menyaksikan kenyataan yang sama dalam satu adegan kehidupan di tengah-tengah kehidupan seorang nabi, yaitu Yeremia. Ia meratap, mempertanyakan jalan hidupnya sambil menggugat Tuhan. Dia merasa telah memberikan yang terbaik dalam mengikut Tuhan. Tetapi kini ia berada di tepi jurang. Memang ketika Tuhan memanggil, Tuhan memberikan jaminan. Jaminan yang kokoh bahwa ia akan menjadi tiang besi dan tembok tembaga. Sebagaimana yang dikatakan di dalam Yeremia 1 ayat 8. Yang akan berdiri tegak melawan seluruh bangsa-bangsa dan para pemimpinnya. Tetapi di tengah-tengah kehidupan yang dia jalani mengikut Tuhan, dia merasa ada satu ancaman yang begitu hebat sehingga dia bertanya-tanya dalam hidupnya, jangan-jangan besi dan tembaga sebenarnya pun tidak sekuat yang semula dia pikirkan. Itu yang dikatakan di ayat yang ke-12. Yeremia sudah menyerahkan dan memberikan yang terbaik dari hidupnya. Yang bisa dia persembahkan kepada Tuhan, dia lakukan. Bahkan dia memelihara hidupnya yang begitu kudus, baik, berkenan. Sebagaimana yang dikatakan di ayat 16, maupun di tengah-tengah masyarakat umum. Seperti di ayat 17. Tetapi mengapa hidupnya serasa dan dia berpikir penuh dengan kesengsaraan, dengan penuh keluh kesah. Yeremia merasa bahwa Tuhan berlaku tidak adil. Dia katakan di ayat yang ke-18, namun Tuhan tidak menjawab Yeremia menurut syarat dan ketentuan yang Yeremia sampaikan tersebut. Sebaliknya, Allah menawarkan perspektif yang baik, yang benar, yang baru, yaitu kehidupan orang-orang di sekitar yang memang seringkali menggiurkan hidupnya. Tetapi panggilan yang unik yang Tuhan berikan menuntut satu komitmen yang tak kalah uniknya dan pentingnya dari kehidupan Yeremia bagi Tuhan. Tuhan pun menegaskan bahwa sebaik-baiknya pelayanan bukan berarti manusia menjadi memiutangi Tuhan, tidak. Tetapi sebaliknya, bahwa sebaik-baiknya kita melakukan kehendak Tuhan, pasti banyak juga di sekeliling kita yang mengharapkan kejatuhan atau bahkan mendoakan hal-hal yang tidak baik bagi kita.
Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam kehidupan kita pasti kita pernah dan sedang dan akan mengalami pergumulan. Bahkan pergumulan kita mungkin kita akan samakan dengan apa yang dihadapi oleh Yeremia. Karena pergumulan, tantangan, dan masalah merupakan bagian dari kehidupan manusia yang tidak dapat dipisahkan atau dijauhkan. Tetapi pergumulan dalam kehidupan itu, baik di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, di sekolah, di kampus, atau di tengah-tengah masyarakat, lebih dari apa yang kita bayangkan sebagai pengikut Tuhan. Pergumulan dalam memberitakan firman, kita menghadapi berbagai tekanan, hambatan di dalam ibadah, penutupan, dan lain sebagainya. Mungkin yang tidak pernah kita sangka. Bahkan kita berpikir seharusnya kalau kita mempunyai Tuhan dan mengikut Tuhan yang Maha Kuasa, ini tidak akan pernah terjadi. Kalau itu yang kita pikirkan, kita sudah salah di dalam menilai setiap panggilan Tuhan. Karena itu saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, dikatakan oleh Yesus di dalam Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku, kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Di tengah kehidupan dan badai kehidupan yang kita sedang hadapi, di akhir pekan ini, ketika kita akan menjalani, mungkin kita akan menghadapi, maka datanglah kepada Tuhan. Janji Tuhan tidak akan pernah berubah. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.